Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas manajemen strategi dari TM1 sampai TM3. Kami kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Aulia Mardatila, ada Muhammad Ihsan, dan Feli Kurnia Suhartandi. Untuk TM1 akan dipresentasikan oleh Feli. Kepada Feli dipersilahkan. Baik, di pertemuan satu itu ada pertanyaan yang pertama, buatlah visi dan misi usaha CV suka banget. Visinya yaitu ada menjadikan produknya sebagai ciri khas makanan di daerahnya dalam waktu 2,5 tahun. Misinya yang pertama ada melakukan inovasi produk secara berkala, menjalin kemitraan dengan toko oleh-oleh di daerahnya, membuat sistem kerja di dalam perusahaan dengan rapi, menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru, memberdayakan masyarakat lokal dalam produksinya. Next. Yang kedua, pertanyaannya ada, menurut pendapat tim dalam kelompok, bagaimana kedudukan bisnis unit, apa yang diterapkan Sipik suka banget? Strategi yang diterapkan Sipik suka banget adalah menciptakan pasar baru dan diferensiasi produk. Karena banyaknya varian snack kekinian, grosir snack, makanan produk, snack, dan oleh-oleh. Dan memiliki berbagai macam varian rasa keripik pisang dengan balutan coklat, kompon lumer yang memiliki varian rasa di antaranya green tea, vanilla coklat, tiramisu, taro, dan cheese melt. Pertanyaan ketiga ada identifikasi faktor lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman, serta faktor lingkungan internal, kekuatan, dan kelemahan. Civic suka banget. Faktor lingkungan eksternal atau peluang ancaman Civic suka banget. Yang pertama, industri makanan dan minuman di Indonesia masih menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan non-migas nasional. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, bahkan saat pandemi COVID-19 masih mampu tumbuh positif sebesar 1,58% pada tahun 2020. Next. Ancaman. Adanya COVID-19, kedua persaingan yang ketat. Dari segi lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan Civic suka banget kekuatannya. Yang pertama, fokus bidang usaha yang jelas dalam bidang makanan khususnya keripik pisang. Kedua, produk bisa dibeli secara offline maupun online. Ketiga, sudah memiliki perizinan usaha. Yang keempat, manajemen keuangan yang baik dan terstruktur. Yang kelima, produk mempunyai banyak varian rasa. Kelemahannya itu yang pertama, penjualan yang kurang stabil. Kedua, masalah internal sumber daya manusia di perusahaan. Ketiga, modal bisnis belum matang. Keempat, kualitas produk tidak stabil. Kelima, adanya masalah dengan jaringan bisnis. Sekian. Baik, terima kasih Feli. Untuk pertemuan kedua dipresentasikan oleh Muhammad Ihsan. Untuk Muhammad Ihsan dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya akan menjelaskan pertemuan kedua. Pertanyaan yang pertama ialah, buatlah identifikasi elemen model bisnis CV suka banget dengan memperhatikan poin atau gain pelanggan berdasarkan faktor lingkungan eksternal dan internal pada kondisi saat ini. Pain pertama, rasa tidak nyaman pelanggan. Penjual tidak stabil. CV suka banget mengalami fase penjualan tidak stabil karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti masalah SDM yang belum memadai, persaingan industri yang ketat, model bisnis yang belum matang, dan perusahaan terdampak COVID-19. Kualitas produk tidak stabil, pelanggan bisa saja mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang lebih baik atau kurang baik. Hal itu tentu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Next, gain, manfaat pelanggan. Ketersediaan produk yang terjamin atau jaminan ketersediaan produk dilakukan melalui jalinan kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku setengah jadi, oleh-oleh, Marian, dan banana faster, agen, reseller, dan distributor. Varian rasa beragam. Pilihan rasa yang beragam membuat perusahaan bisa menembus market yang lebih besar. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki selera yang berbeda-beda.
mendapat giveaway berupa uang dan produk. Pelanggan yang loyal kepada CV Suka Banget akan mendapatkan hal ini. Hal ini mendapat menjadi kesenangan atau dapat terjadinya pembelian kembali. Next. Manfaat ketersediaan. Next. Nah, yang kedua ada, buatlah formasi strategi berdasarkan 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, input matriks IFE dan EFE. Yang kedua ada tahapan pencocokan matriks IE, matriks SWOT atau matriks space. Yang ketiga ada tahapan keputusan dengan kuantitatif strategi planning mainstream atau KPSM. Tahapan input yang pertama ada matriks IFE, CV susah banget dapat dilihat. Total skor yang didapat adalah IFE 2,27. Next. Matriks EFE CV suka banget, mulai dari peluang, tren makanan, hingga masih banyak dampak COVID-19 terhadap penjualan dengan total skor EFE 3,15. Next. Tahap pencocokan. Berikut adalah matriks I, CV suka banget, matriks IE, internal eksternal matriks berada di kuadran 2. Kuadran 2 pada matriks IE menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam posisi internal yang lemah dan juga dihadapkan pada faktor-faktor eksternal yang kurang menguntungkan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. CV suka banget masuk pada divisi grow, sehingga strateginya adalah dengan strategi intensif, penetrasi pasar, market development, product development. Tahap keputusan dengan KPSM. Pertama, kuadran, kekuatan, peluang, strategi. Kuadran 2, kekuatan, kuat, peluang kuat, strategi agresif, dengan total skor KPSM 8,6. Next. Nah, kemudian ada nilai KPSM, kuantitatif strategi planning matrix. Besar 8,6 menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas yang sedang dievaluasi memiliki potensi strategi yang cukup kuat untuk mengimplementasikan strategi-strategi tertentu. Nilai tersebut di atas rata-rata dan mengindikasikan potensi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perusahaan memiliki tantangan yang signifikan, baik dari segi internal maupun eksternal. Potensi strategis yang dimiliki mungkin tidak dapat dioptimalkan dengan mudah, dan perusahaan mungkin perlu melakukan perubahan besar dalam strategi dan operasinya untuk meningkatkan dan pertumbuhannya, untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhannya. Pilihan strategi yang paling sesuai untuk CV suka banget adalah strategi agresif atau intensif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengoptimalkan perusahaan dan memungkinkannya untuk mengalami pertumbuhan yang signifikan. Beberapa tindakan strategis yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan ini melibatkan, yang pertama ada peningkatan kualitas produk agar dapat memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dari pelanggan atau keadaan pasar. Yang kedua ada diversifikasi produk untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga ada ekspansi saluran distribusi agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Terima kasih Baik, pada moderator. Saya kembalikan pada moderator. baik, terima kasih Ihsan. Untuk pertemuan 3 akan saya bacakan sendiri. Untuk yang pertama ada kendala yang mungkin terjadi. Kendala yang mungkin terjadi kepada CV Kusuka banget saat mengimplementasikan strategi dari hasil perumusan strategi sebelumnya, yaitu kendala dalam menentukan pasar yang lebih luas, kendala dalam bidang SDM, dan kendala dalam peningkatan kualitas produk. Lalu yang kedua ada perubahan yang perlu dilakukan. Meningkatkan kualitas produk dan layanan CV Kusuka banget perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Lalu yang kedua ada memanfaatkan teknologi. CV Kusuka banget perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan yang ketiga ada menjangkau pasar yang lebih luas. CV Kusuka banget perlu menjangkau pasar yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya ada hal yang harus dilakukan CV Kusuka banget agar usahanya dapat berkembang berlanjut. Ada pemasaran efektif. CV Kusuka banget bisa memanfaatkan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar, termasuk pemasaran online, media sosial, dan iklan. Lalu ada inovasi produk atau layanan. CV Kusuka banget harus meningkatkan inovasi atau diversifikasi produk
atau layanan untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen keuangan yang bijak. CV ku suka banget harus kelola keuangan dengan cermat, termasuk pemantauan pengeluaran dan pendapatan, serta alokasi dana yang efisien. Tim yang berkualitas. CV ku suka banget harus rekrut dan pertahankan tim yang kompeten dan berkomitmen untuk membantu memajukan bisnis. Buatlah analisis kelayakan proyek jika CV ku suka banget melakukan pengembangan usaha. Untuk usaha pengembangan CV ku suka banget adalah layak, karena untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan, CV ku suka banget perlu diadakan evaluasi dan inovasi. Dengan menambah variasi dari produk cemilan, CV ku suka banget, dan menambah rasa pada produk utamanya yaitu keripik pisang, akan dapat meningkatkan penjualan. Tentunya dengan memperhitungkan segala aspek dan persiapan yang matang. Usaha pengembangan ini akan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.